kata Ratih, kalau misalnya kepanitiaan itu worth it untuk menopang akademik kita di kampus. Aku tuh orangnya harus sebenarnya bisa spontan, tapi lebih baik itu akan lebih terarah kalau misalnya aku nge-breakdown ditulis. Daftar member gym gitu, ikutan apa kayak gitu, olahraga gitu. Ya kan itu lumayan loh pas liburan ya kan. Balik-balik kuliah body goals. Iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kastapolis yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu baik ya. Di penghujung semester ini, kami dari Departemen Eksternal kembali melaksanakan program kerja yang paling ditunggu-tunggu banget nih. Apalagi kalau bukan Kastapolis, podcastnya Selebritis Astapolis. Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri lagi dan lagi. Kenalin, aku Syarifah Nabila Qoida, mahasiswi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2022, selaku host yang akan memandu berjalannya podcast hari ini. Dan tentunya aku nggak sendirian nih. Aku bersama dengan adik kicik kita di sebelah sini. Siapa tuh kalau boleh tahu? Oke, halo teman-teman semua. Mungkin dari kalian nih penonton setia Kastapolis masih asing dan belum mengenal wajah baru satu ini, hadir menemani teman-teman semua untuk melangsungkan podcast kali ini. Nah, untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabrina Cahyani, biasa dipanggil Sabrina, merupakan mahasiswi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2023, selaku co-host yang akan mendampingi Kak Nabila dan meramaikan podcast hari ini. Oke, salam kenal Sabrina. Salam kenal, Kak. Nah, pasti kita nih udah nggak sabar nih ketemu sama narasumber yang cantik-cantik banget nih. Banget. Dan tentunya kita akan membawakan tema yang relate banget sama mahasiswa PWK ITK. Yaitu kita akan membahas tema dengan judul Tips for a Balanced Holiday, yang dimana kita akan melakukan sharing session yang dengan narasumber yang cantik-cantik ini nih. Kalau boleh tahu siapa nih, Sap? Baik, langsung aja nggak sih Kak, daripada nunggu lama lagi, langsung kita betul. sambut kakak-kakak yang cantik-cantik dan kece ini, yaitu ada Kak Rati dan Kak Farah. Silakan masuk, friend. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Rati sama Kak Farah udah mau menyempatkan hadir di podcast hari ini. Gimana mungkin bisa perkenalan diri dulu nih ke Sobat Kastapolis yang ada di rumah. Siapa dulu Kak? Silakan Oh, iya. duluan. Halo teman-teman Kastapolis di rumah, halo Nabila dan halo Sabrina. Kenalin, aku Rati Pratiwi, mahasiswa PWK ITK Angkatan 2022. Halo Rati. Halo. Halo Kak Rati. Halo Kastapolis di rumah, perkenalkan aku Farah Farfilia dari PWK 2021. Halo Kak Farah. Oke, daripada kita berlama-lama lagi nih, kita mending langsung masuk ke sesi tanya jawab nih. Sebelum kita masuk ke pertanyaan inti, kita semua mau tahu nih Kak Farah sama Kak Rati ini di semester sebelumnya udah ada ngikutin kegiatan apa aja sih? Coba dulu deh. Kak Farah deh. Sekarang kalau kemarin-kemarin itu sebelumnya aku pernah ngikutin panitia-panitia, salah satunya yaitu panitia Spin Etam di Natalis ITK yang ke-6, kemudian di Astapolis, kemudian ada Syukwiz ITK dan Syukwiz Astapolis juga. Kebetulan yang paling berkesan itu aku jadi panitia di Spin Etam, karena di situ aku jadi divisi acara dan jadi LO yang ngebimbing adik-adik 2022 pada saat itu ya kan, untuk mengenal kampus lagi itu. Terus untuk ke anggotaan organisasi, sebelumnya aku tuh pernah jadi staf magang di Kominfo KMITK. Oh, banyak banget ya Kak pengalamannya. Iya. Mungkin lanjut ke Rati nih.
Kalau aku sih sebenarnya kegiatan itu fokusnya di ini ya seputar kampus, terutama kepanitiaan kampus. Kalau di awal tuh aku ngikutin beberapa kayak kepanitiaan kayak SK, seminar kepemimpinan, terus ada apa lagi ya? Mungkin aku jadi MC dan moderator di beberapa kegiatan himpunan. Terus juga kalau sekarang lagi aktif sebagai staff di Departemen Eksternal Kabinet Urbanova. Mungkin kalau semester kemarin itu aku ada ngikutin kegiatan dari kampus yaitu pertukaran mahasiswa. Jadi aku selama satu semester di semester 3 itu pertukaran ke ITB dan itu jadi aku fokusnya di pertukaran aja, nggak ada ikut kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan lain di luar akademik sih. Itu untuk semester-semester sebelumnya. Menurut kakak-kakak nih, berarti kepanitiaan itu worth it nggak sih buat nanti adik-adik tingkat kita ke depannya? Dari Rati dulu deh mungkin. Kepanitiaan ya. Kalau kepanitiaan itu kan sebenarnya harusnya jadi kegiatan yang nggak bisa disamakan sama akademik ya. Kalau menurut aku di kepanitiaan itu kita bisa belajar hal lain di luar akademik, contohnya yang bisa tapi hal itu tuh berguna buat menopang akademik kita. Kayak misalnya teamwork, terus itu time management, terus itu problem solving, itu tuh bisa terlatih saat kita di organisasi gitu, karena kondisi organisasi dan kepanitiaan itu kan nggak selalu ideal ya, pasti banyak ada faktor eksternal yang jadi masalah yang bisa ngedisrupsi kondisi ideal itu, dan itu tuh dilatih saat kita berorganisasi dan kepanitiaan. Jadi menurutku hal-hal yang dipelajari di kepanitiaan tadi itu sangat berguna saat kita di kampus, saat kita ada kerja kelompok, saat kita kalau di PWK kan ada studio tuh. Nah itu tuh bener-bener membutuhkan soft skills tadi buat menopang jalannya ke akademik tadi. Gitu. Kalau menurut aku gitu. Kalau dari aku setuju sih sama kata Rati. Kalau misalnya kepanitiaan itu worth it untuk menopang akademik kita di kampus. Tapi aku mau nambahin sedikit itu tuh according to our priority ya. Kalau misalnya menilai kepanitiaan di kampus itu worth it atau enggak, menurutku itu relatif ya, tergantung prioritasnya orang-orang masing-masing. Kalau misalnya ada orang yang mau mencari basic itu yang tadi Karati bilang untuk menopang, itu tuh bisa dari mana aja, nggak harus dari kepanitiaan yang di kampus. Tapi kalau misalnya dalam lingkup terdekatnya mungkin kita temuin ada di kampus, kepanitiaan kampus. Tapi kita bisa juga kok coba explore out of the box gitu. Kita bisa cari di luar kampus. Kemudian kita juga bisa cari relasi lain yang tidak hanya di kampus ini gitu. Jadi untuk general ya kepanitiaan itu worth it, tapi untuk tempatnya di kampus atau di luar mungkin itu according to the priority aja. Oke. Apa nih? Nah mungkin kan banyak banget sisi positifnya dalam mengikuti kepanitiaan dan kegiatan yang lain-lain lagi. Nah apalagi di semester 4-6 kan itu lagi semester yang sibuk-sibuknya nih. Ada nggak sih kakak nih mengikuti kegiatan selain di yang tadi kan baru di dalam kampus, di luar kampus gitu ada kegiatan lain nggak? Ya kalau dari aku tuh kebetulan emang aku mengikuti beberapa kegiatan yang ada di luar kampus ya. Jadi untuk untuk akademik yang di kampusku itu karena sibuk-sibuknya, nah itu tuh tantangannya sih untuk ngatur waktu gitu antara kita kuliah, akademik di kuliah kita di kampus, kemudian dengan kegiatan kita yang di luar gitu kan. Dan kebetulan aku di situ lagi skip dulu untuk kegiatan-kegiatan yang di kampus di luar akademik ya, di luar akademik itu aku skip dulu, jadi aku punya prioritas yaitu akademik di kampus dan kegiatanku yang di luar. Kalau aku untuk semester kemarin itu nggak ngefokusin emang kegiatanku di kampus. Jadi kan karena kemarin itu aku pertama kali studio dan emang banyak matkul yang harus fokusin untuk akademik di kampus. Jadi aku emang kegiatannya tuh seputar kepanitiaan di kampus gitu untuk mempermudah
aku memprioritaskan mana yang harus duluan antara akademik dengan kegiatan. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan selama kakak-kakak ini berkuliah, pernah nggak sih ada di satu keadaan itu bingung dalam membagi waktu gitu loh kak? Terus gimana nih kira-kira solusi dari Kak Rati sama Kak Farah itu sendiri? Siapa nih? Oke, aku aja. Karena- Mungkin ini masalah bagi waktu ya. Kalau aku tuh orangnya harus sebenarnya bisa spontan, tapi lebih baik itu akan lebih terarah kalau misalnya aku nge-breakdown ditulis. Jadi kegiatan yang paling harus urgensinya itu gimana sih di hari itu. Jadi aku bisa bikin to-do list. To-do list itu per minggu. Per minggu itu target minggu depan ini apa yang harus aku selesaikan. Terus aku breakdown nih untuk perharinya. Perharinya mana sih yang harus aku selesaikan hari ini, mana sih yang masih bisa aku tunda supaya terarah dan selesainya itu tepat sama waktu yang ditentukan. Itu sih kalau dari aku. Sama mungkin selain breakdown waktu dan ditulis itu selain breakdown waktu dan ditulis, aku biasanya untuk hal-hal penting, entah itu bentuknya pertemuan atau apa, itu aku setting alarm. Setting alarm di jam-jam kayak 2 jam sebelumnya atau 1 jam sebelumnya itu aku setting biar nggak kelupaan. Aku mau nanya dulu nih buat Rati. Tadi kan kamu pakai sistem to-do list gitu kan, Ti? Nah, semisalnya ada agenda baru yang mendadak gitu, kira-kira si list tadi tuh akan hambur atau gimana tuh, Ti? List itu tuh fleksibel ya, jadi bukan untuk patokan yang kaku, tapi itu emang fleksibel, cuma target biar aku tuh terarah nih hari ini mau ngapain aja gitu. Tapi kalau misalnya emang ada kegiatan mendadak dan itu harus, yang lain itu bisa geser waktunya, entah pindah di hari besok atau pindah di jam selanjutnya begitu. Oke, untuk Kak Farah nih gimana? Kalau dari aku untuk balancing waktu ya berarti Iya. ya kayak mengatur waktu. Jujur lah emang cukup sulit ya mengatur waktu itu ya, dengan kesibukan yang sana sini gitu misalnya kan, itu pasti sulit gitu. Terlebih status aku masih mahasiswa di mana prioritas utama aku yaitu kuliah ya kan, akademik. Jadi untuk membagi waktu itu aku tuh selalu ngatur waktu jauh-jauh dulu. Kalau misalnya planning sesuatu itu dari jauh-jauh, misalnya ada kerjaan atau kegiatan misalnya gitu kan, itu tuh aku maunya kabarnya harus dari jauh-jauh hari, karena benar kata Rati tadi, kita harus nge-planning 1 minggu ke depannya itu ya, minimal itu 1 minggu sih ya gitu, minimal 3 hari gitu. Nah itu tuh harus terplanning tuh kita, kayak misalnya hari ini kita sudah ada planning ini, sudah ada planning ini, sudah ada planning ini. Makanya tapi yang paling agak menghambur itu ya planning yang tiba-tiba datang gitu. Betul. Nah itu tuh kayak misalnya schedule yang tiba-tiba datang, halo gitu, bisa nggak gini kegiatan ini untuk hadirin ini apakah gitu kan. Itu tuh bikin buyar gitu, karena kita udah nge-planning dari seminggu yang lalu misalnya gitu, atau dari jauh-jauh hari kemudian datang planning baru. Nah itu sih kesulitannya untuk ngatur jadwal. Tapi balik lagi ke prioritas utama kuliah, itu jam-jam kuliahku itu pasti udah jadwal yang fix schedule gitu kan. Jadi nggak mungkin teroyak-ayak lagi gitu lah pokoknya kan. Dan kegiatan yang lain itu bisa masuk di sela-sela itu gitu, kegiatan yang lain. Nah mengaturnya itu yang sulit karena kadang ada schedule yang masuk secara dadakan. Nah gitu. Kalau dari versi Kak Farah nih, itu tuh gimana Kak? Kalau misalnya ada schedule yang tiba-tiba masuk, sedangkan sudah ada susunan schedule nih, kira-kira Kakak bakal memprioritaskan yang udah di schedulein atau yang baru datang tadi? Aku menilai urgensinya dulu. Ini schedule yang baru datang ini urgensinya lebih tinggi dari yang pernah sudah aku planning atau enggak gitu. Kalau memang kalau urgensinya yang lebih tinggi dan lebih penting lagi, itu bakal aku selip-selipin, dan yang lain mungkin bisa aku geser gitu. Dan nantinya itu atau enggak, kalau enggak digeser aku bakal ngabarin misalnya, kadang enggak menilai urgensi juga sih ya, tapi itu yang nomor 1, kita harus menilai urgensinya dulu. Tapi kita harus menilai juga apakah kehadiran kita ini emang harus ada di situ atau enggak gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu juga aku nilai dari situ. Itu sih tipsnya biar ngegeser jadwalnya gitu. Nah sobat Kastapolis yang ada di rumah bisa nih dipakai solusi-solusi dari Kak Rati sama Kak Farah tadi tuh. Lanjut nih Sab ke pertanyaan selanjutnya. Baik,
kita kan sudah melewati masa-masa UAS nih Kak. Ada nggak sih dari kakak nih punya rencana buat liburan nanti gitu? Kayak kan pas liburan tuh butuh refreshing lah dari semester sebelumnya kan yang pas penuh tantangan dan riwah banget gitu kan Kak. Mana tuh Kak? Apa nih dari aku? Iya dari Kak. Jujur lu pengen banget tahu liburan itu, karena kan namanya kita udah kuliah pusing segala macam, tugas studio gitu kan, pasti pengen banget lah liburan di, apalagi emang momennya udah free kosong gitu, pasti pengen banget liburan. Tapi ya gitu, balik lagi setelah pas habis liburan ini tuh ada yang dikerja atau enggak, terlebih aku habis semester 6 ini gitu kan, pas liburan harus ada kerja praktik. Nah, KP itu yang harus dijalani pas liburan gitu. Jadi ya dibilang pengen liburan pengen, cuma masih ada tanggung jawab yang harus dikerjakan gitu. Jadi liburannya diisi Sama KP, kegiatan-kegiatan lain gitu yang masih jadi tanggung jawab kerjaan kita gitu. Udah sayang banget ya Kak. Makanya itu. Kalau Kak Rati gimana nih? Kalau aku kan aku belum KP nih, jadi liburan ini aku benar-benar free. Cuma yang paling penting sih setelah kemarin studio dan tapak tuh aku butuh tidur dan waktu dengan keluarga. Itu kebutuhan. Iya sih, tapi kemarin nggak terpenuhi Oh, udah oke. gitu, jadi pengen menghabiskan waktu tuh istirahat dulu. Nah tapi karena 2 bulan ya, kita libur sekitar 2 bulan itu pasti kayak boring banget kalau misalnya aku nggak ngapa-ngapain. Jadi aku lagi nyoba nge-apply ke beberapa organisasi di luar kampus, salah satunya kemarin tuh Loka Solution, baru apply. Terus aku lagi pengen, karena aku lagi tertarik nih sama kayak analisis data spasial dan sejenisnya, aku lagi mau ambil course tentang itu supaya, dan itu kan juga ngebantu kita kan selama jadi mahasiswa ke depannya. Nah, aku pengennya ngisi liburanku dengan hal-hal yang bisa memudahkanku saat perkuliahan semester berikutnya. Itu sih. Jadi liburan dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif ya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan Kak Farah sama Kak Rati sempat ada ngomong tuh bakal ada ngelaksanain kesibukan-kesibukan lainnya. Kira-kira apa sih kesibukannya itu, Kak? Dari aku ya, kalau aku tuh emang aku udah aku udah ter-include gitu dalam satu agensi. Terus ada juga kerjaanku yang lainnya seperti endorsement, kemudian aku juga di dalam agensi itu juga as a talent, model and usher gitu kan. Jadi pas liburan itu nggak menilai kita nih lagi liburan, karena kan ini kegiatan yang di luar kampus ya, agensi yang di luar kampus gitu. Jadi ya tanggung jawabku di agensi itu gitu untuk kerjaan-kerjaan lainnya. Kemudian di luar agensi itu juga aku ada tergabung di organisasi gitu kan, di organizer lah, wedding organizer dan event organizer gitu. Kemudian aku juga salah satu staff di Throw Creative Industry. Nah, as a content creator, jadi di situ banyak juga kerjaanku. Jadi liburanku akan diisi oleh kerjaan-kerjaan gitu. As a free time gitu, as a freelancer gitu kan, itu akan diisi sama kerjaan-kerjaan itu pas liburanku. Dari Kak Farah sendiri, seru banget gak sih Kak pasti buat jadi seorang influencer gitu. Terus menurut Kakak apa sih benefit yang Kakak rasain selama Kakak sejauh ini jadi content creator, influencer? Benefitnya ya, kalau misal aku jadi kayak gitu, menurutku banyak banget. Kita nggak menafik, ini yang paling seru sih ya gitu, dapat produk gratis dengan tanpa bayaran loh ya gitu, dan kita di view juga gitu kan, jadi itu seru kan, pasti benefitnya lumayan. Terus yang terlebih lagi, aku banyak ketemu orang-orang yang di dunia kreatif juga. Nah di situ aku banyak belajar kalau misalnya orang yang di dunia kreatif itu kayak gimana sih gitu, untuk nge-upgrade skill aku lagi juga gitu kan, dalam bidang content creator atau editingnya gitu. Nah itu sih seru benefitnya, karena kan kalau kita nggak jadi di situ, kita nggak terjun di situ, kita nggak mungkin ketemu orang-orang itu kan. Jadi aku nilai itu sebagai benefit gitu kan. Jadi kita bisa belajar dari orang lain lagi dan relasinya itu gitu. Kita bisa kenal dunia lebih luas lagi. Keren banget Kak Farah. Kalau untuk Kak Rati nih Kak?
Kesibukan lainnya apa sih Kak kalau di liburan itu? Tadi tuh aku udah beberapa mention ya sebenarnya yang kayak aku daftar organisasi di luar kampus, terus sama upgrading skillku yang emang aku pengenin kan. Tapi sebenarnya itu tuh masih belum tahu kan nih aku lolos atau enggak, dan itu tuh masih rencana gitu nah bentuknya. Jadi sebenarnya memang ada beberapa rencana lain yang mungkin akan terlaksana, kayak ya itu tadi aku ambil course tentang karena aku lagi tertarik banget sama analisis data spasial. Jadi aku pengen ambil course tentang itu, pengen tahu aja sih, pengen explore sejauh mana aku bisa gitu. Terus mungkin skill-skill lain kayak desain gitu sih aku pengen di waktu libur ini maksimalin di situ, karena itu kan kita nggak dapat ya di akademi kampus, dan itu emang harus ningkatin sendiri gitu sih. Yang bisa kita ambil di sini, kita tahu bahwa Karati di sini sangat ambisius ya, sobat Kastapolis. Nah, kita udah habis nih waktu sharing sessionnya, kita lanjut ke sesi game. Langsung aja kita langsung ke sesi gamesnya ya, biar podcast kali ini tuh lebih berwarna dan lebih seru-seru lagi nih Kak. Iya betul. Nah, jadi kita bakal main game yang namanya This or That. Kakak kalian penasaran nggak? Penasaran dong. Langsung aja kita ke Pertanyaan yang pertama. Kira-kira nih, mending kelas pagi atau kelas siang atau enggak kelas sama sekali? Waduh, enggak dong, this or that. Jadi mending kelas pagi atau kelas siang? Kelas pagi. Pagi. Waduh, Kenapa tuh? enggak relate banget ini. Karena Kenapa tuh? kalau kelas pagi itu biasanya kan misalnya nih sehari cuma satu sesi, misalnya di pagi doang. Itu tuh kita punya banyak waktu yang bisa kita manfaatkan ke sisanya gitu. Karena itu masih di hari-hari yang coba kalau misalnya kita sesi 3 itu tuh kayak motong waktu di tengah-tengah kan. Terus apalagi sesi 4 itu tuh kayak susah gitu loh mengisi dengan kegiatan lainnya kan Kak. Jadi mending sesi pagi sekalian. Jadi dihabiskan di awal hari dan bisa dilanjutkan dengan kegiatan lain. Kan gitu tuh enak gitu, gak kepikiran gitu nah kalau misalnya kita kegiatan di luar terus nanti kelas sesi 3 ada kelas nih. Nanti harus balik lagi ke kampus. Udah tahu kampus kita tuh kan far away from pusat kota. Kalau dari aku sih itu Kalau dari itu kamu? lebih fresh juga ya. iya gitu. Ngantuk sih sebenarnya. Jiwa-jiwa produktif itu Gitu ya. itu dari pagi gitu, karena pagi udah ada kegiatan. Jadi kalau misalnya udah kelar kelas, udah kelar semuanya tentang kampus, itu kan nanti di lainnya bisa dilanjutkan. Kalau misalnya bener tadi kata Rati, dimulainya dari siang, pagi itu kita nggak ngerasa produktif. Jadi kayak mulainya pas mau kuliah aja. Jadi pagi tuh kayak kebuang sia-sia gitu loh. Jadi kayak kita nggak semangat gitu. Kalau Aduh, kelas morning pagi person sekali ya kalau ini pagi itu narasumber udah kita. produktif gitu. Jadi enak ngejalanin hari gitu. Kira-kira nih, pertanyaan dari seorang anak kos. Nih kan. Berhubung aku nih ke kos, pasti kayak kalau misalnya aku bangun kelas pagi tuh bawaannya kita tuh jatuhnya nggak sarapan gitu nah kakak-kakak. Terus kayak untuk kakak-kakak nih gimana? Tetap sarapan kah? Untuk pagi hari gimana? Kalau aku ya karena aku di rumah, makanan tuh udah disiapin. Jadi sebelum pergi ya aku makan. Aduh, princess kita Iya, ini. jadi nggak masak sendiri Kak Rati? Oh, aduh, bangun-bangun kebetulan udah ada gitu ya. Bangun-bangun makan pergi kampus gitu. Enak banget loh. Princess Berbeda dia sama ini. aku. Kalau ke Farah gimana nih Kak? Kalau aku sih, aku tipe orang yang nggak sarapan berat ya. Gitu. Jadi cukup untuk kalau pagi ini udah jadi rutinitas aku sih. Pagi itu minum jamu. Emang jamu yang dibuat sendiri gitu. Nah itu cukup itu aja, pagi minum air putih, jamu udah. Aku nggak tipe yang sarapan. Jadi ngejalanin hari itu ya udah tanpa sarapan. Jadi Cuma kakak ini makan 2 kali sehari aja berarti Kak? Iya. Waduh. Spill resep jamunya dong. Waduh. Nanti ya. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Kakak-kakak ini lebih milih ngerjain tugas di awal atau ngerjain tugas di pas dekat deadline? Aduh, deadliners. Aduh. Rati. Aduh, aku Kan Rati tergantung ambisi. jenis tugas. Waduh, gimana tuh? Iya, misalnya ini
ada tugas yang harus kita cicil dari awal banget. Contohnya tugas kita tuh studio. Enggak juga sih. Kadang ada yang baru tengah ke belakang. Jadi deadline tuh Enggak. ada. Kalau yang sebesar itu tugasnya nggak bisa dari tengah, harus dari awal itu dicicilnya. Berarti Tapi kalau adrenalin gak terpacu ya itu, Ti? itu terpacu. Oh, Mas. terpacu tetap ya? Karena besar tugasnya. Oh, iya, betul. Nggak bisa itu. Itu harus dari awal. Tapi kalau misalnya tugas yang cuma paling bikin esai, nge-review dan lain-lain tuh bisa banget hamin 2 jam, hamin 3 jam tuh bisa banget. Cepet Aduh. Ini Wow. deadlinersnya mah parah. Kalau ke Farah Kalau gimana, aku Kak? tipe yang deket deadline. Waduh. Karena nggak bisa mikir kalau dari jauh tuh kayak ngerasanya Iya, adrenalin benar. nggak kepacu gitu. Ah, benar. Jadi otak aku tuh nggak mikir. Kita bakal lebih encer kalau udah deket deadline-nya. karena nggak tahu terpaksa ya buat kenapa mikir, itu. Kak. Iya. Emang kayaknya udah hukum Iya, iya. alamnya seperti itu deh. Iya bener, Itu kalau apalagi udah deket-deket tiba-tiba langsung bisa nih mikir tek 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 tek, tek gitu. Tapi kalau di awal-awal aduh apa ya Ya mulai dari mana gitu kan, Kak? malah cuma 2 kalimat ya gitu malah ya kan daripada kalau nggak di semua. awal-awal tuh lebih ke masih ada besok lah. Besok aja Iya, nggak besok sih? aja, jangan Ini ngerjain yang lain dulu, main dulu gitu Iya, ya. bener. Lanjut ke disordered selanjutnya nih. Mending IPK rendah banyak relasi atau IPK tinggi tapi relasinya sedikit? Ini kontra aku dua-duanya. Waduh, aku Iya, juga sih. kontra. Aku juga sih. Karena sebagai mahasiswa itu kita nggak bisa mengesampingkan nilai. Karena anak kuliah itu emang harus memfokuskan sama akademik dulu. Kalau kamu bisa even kamu lagi ngejalanin hal lain, kamu harus tetap menjaga akademik. Biarpun nggak tinggi, at least itu jangan rendah. Ya, jangan rendah itu sih. Jadi dan relasi pasti penting, apalagi PWK tuh tugas dan lain-lain tuh butuh relasi banget, karena kita terpaku sama referensi dari cutting kita kan. Kalau kita nggak punya relasi ke sana, kita sendiri ngerjain tugas tuh tanpa arah, bisa dibilang gitu sih. Dan itu juga bukan cuma nugas sih, itu hal kecil yang contoh gimana kita menerapkan manfaat dari punya relasi gitu sih. Aku juga sebenarnya jujurnya kontra sama dua-duanya gitu. Iya. Kita nggak boleh dong gitu mengesampingkan IPK atau nilai kita yang kecil gitu demi punya relasi yang banyak. Tapi relasi itu juga penting Iya, gitu. bener. Nah, jadi kalau menurut aku, tapi kalau ini disordered, Iya. menurut aku lebih baik ambil IPK kecil tapi relasi banyak. Karena menurut aku banyak melihat orang-orang di sekitar dan orang-orang yang kutemuin dia tidak kuliah dengan akademik yang kemungkinan bisa dibilang tidak sampai seberuntung kita yang mengenyam pendidikan tinggi ya gitu, di perguruan tinggi gitu. Itu, dan ada juga yang mungkin tidak lulus dari kampusnya gitu kan, IPK sedikit tapi dia berhasil gitu. Nah, itu karena berhubungan di disordered ya, jadi aku bakal pilih itu gitu. Jadi dia berhasil karena apa? Relasinya banyak gitu, dia sosial aktif gitu, sosial butterfly gitu, dia kesana kemari gitu, kegiatan ini itu gitu. Nah, itu menurut aku something yang keren sih gitu. Dia tanpa nilai yang baik tapi dia bisa bersosialisasi gitu, jadi dia bisa lebih berhasil gitu. Tapi ini according to person aja gitu, tergantung orangnya ya gitu. Menurut aku sih gitu. Ya, kalau Karati nih, tadi belum terjawab tuh disorderednya. Kita semua kontra pastinya di sini. Iya sih. Gimana ya, relasi dikit itu bukan berarti nggak punya relasi kan? Iya. Jadi sebenarnya sebagai mahasiswa kita punya tanggung jawab akademik itu nggak cuma ke diri sendiri, Asik. tapi ke orang-orang di sekitar kita nih. Misal teman sekelompok, itu kita punya tanggung jawab akademik ke mereka. Terus ke orang tua terutama kalau yang emang dibiayain sepenuhnya ya, entah nggak sepenuhnya sih, entah UKT-nya itu tuh pasti harus memprioritaskan lebih sedikit di atas itu akademiknya. Jadi dan sedikit bukan tanpa relasi sih, kalau sedikit relasi. Kita harus tetap punya relasi soalnya. Iya, jadi kalau aku lebih ke yang kedua. Akademik, jalan, dan sedikit relasi. Untuk yang dibiayain orang tua itu juga loh, kalau misalnya yang tidak dibiayain pun gitu. Kita jadi mahasiswa mau ngebanggain siapa sih selain orang tua? Ya kan, kita bisa wisuda mau ngebanggain siapa sih gitu kan. Gitu. Jadi nggak harus karena dia dibiayain jadi kita prioritasnya ini, tapi memang mahasiswa itu emang pengen ngeberikan pride sendiri gitu ke orang terdekat, terutama orang tua. Oke.
Di sini siapa ya yang buat pertanyaan disordered ini ya? Sangat tidak balance loh rupanya sepertinya. Aduh. Lanjut deh ke pertanyaan selanjutnya. Oke, next. On time ngampus tapi nggak rapi atau telat ngampus tapi rapi? Apa itu? Duh, yang mana nih? Kak Farah gimana nih Kak Farah? Aduh, ini tuh aku bisa jawab dengan lugas ya. Woi, apa tuh? Apa Yang tuh? pertama, aku on time ngampus tapi nggak rapi. Karena aku tipe yang aku ke kampus tuh nggak rapi gitu, bukan nggak rapi ya, maksudnya apa ya, nggak yang on point gitu. Karena menurut aku mau nge-impress siapa di kampus gitu. Bener sih. Nggak ada target pasarnya ya Kak? Aduh, iya lagi. Aduh. Kalau kakak kayaknya mau nggak rapi atau rapi tetap aja. Iya. Iya, tetap sama cantiknya nih. Ya jadi aku tuh kalau ke kampus tuh seringnya itu ya udah beneran gak on point, cuma kemejaan gitu ya, yang sesuai aja gitu, nggak yang on point rapi segala macam gitu, make upan atau apa. Aku nggak pernah make up kalau di kampus, kalau nggak pernah kayak ini, karena menurutku kayak apalagi ya kalau misalnya kita kuliah satu sesi doang gitu. Oh iya, benar. Satu sesi biasa berapa sih, sejam setengah gitu, Iya. 2 SKS gitu kan, sejam setengah gitu. Jadi kayak sebentar banget, dan sejam setengah aku tuh harus siap-siap yang on point tuh Iya. selama itu. Jadi menurutku gak worth it, mending aku ya udah kuliah biasa aja gitu, tapi kuliah gitu ya kan gitu. Jadi aku jawab yang pertama tuh. Kalau Kak Rati nih, target pasarnya Kak gimana? Kalau Kak Rati pasti Kalau aku yang pertama sih. yang mana Yang sih, Ti? pertama, yang on Ngampus time. tapi nggak rapi. Iya, ngampus tapi nggak rapi, tapi on time. Oh iya. Karena kan intinya ngampus itu kalau misalnya nih kamu rapi-rapi tapi kamu telat 15 menit Iya, dan tinggal materi udah mulai, kamu telat 15 menit, itu kamu mulai dari mana coba belajarnya? Kehabisan waktu kan? Iya sih, Gitu. bener sih. Jadi ya udah mending on time tapi berantakan, bisa pakai masker. Gitu. Gampang aja kalau misalnya gitu, kecuali mau presentasi nih. Kalau mau presentasi Oh, iya, aku harus rapi, karena menurutku itu salah satu bentuk meningkatkan kepercayaan diri untuk betul. ngomong di depan orang gitu. Tuh setuju. Oke, lanjut ke disorder selanjutnya. Mending kerja kelompok online atau kerja kelompok offline? Offline of course. Kenapa tuh offline? Sebenarnya kerja kelompok itu kan nggak mesti ngumpul, maksudnya nggak mesti semuanya dikerjakan saat bareng-bareng. Cuma kita tuh butuh pertama di awal kerja kelompok saat kita nge-breakdown tugas kita, nge-breakdown harus mulainya dari mana, harus apa aja yang dikerjain. Itu perlu diskusi semua anggota. Itu perlu diskusi banget, dan menurutku itu harus tahap pertama yang harus offline. Kemudian mungkin kalau udah ada pembagian dan lain-lain kita bisa ngerjain sendiri-sendiri. Terus itu saat persiapan penyusunan misalnya draft akhir atau pembagian presentasi, latihan itu offline. Emang bagusnya tuh offline sih, cuma kan kita itu banyak jadwal pribadi yang Yang tabrakan gitu nggak sih, Ti? jadi mending di awal aja kita diskusi nge-breakdown, terus sisanya kita ngerjain masing-masing gitu. Tapi aku yang nomor 1 sih yang harus offline. Nomor 2 ya? Iya, 2 offline. offline. Ya, aku lebih prefer offline. Kalau Kak Farah? Kalau dari aku lebih prefer online. Karena kenapa tuh, Kak? kita tuh berkelompok pasti punya grup kan. Iya. Grup untuk komunikasi dan nge-breakdown itu menurut aku dengan kecanggihan yang sudah kita alami sekarang kan, bisa Google Meet, bisa Zoom meeting, bisa chattingan di grup gitu kan. Iya. Itu menurutku bisa ngebantu sih. Kemudian ada beberapa yang mungkin kalau misalnya kita offline nih ya, kalau misalnya offline kita tuh ketemu temen-temen tuh malah jadinya kayak ngobrol gitu, jadi kayak ngobrol terus menurutku kurang efektif. Nah aku tipe yang aku tuh kurang suka keramaian untuk ngefokusin sesuatu gitu, jadi aku lebih prefer online, sudah ditata job desk yang ini gitu kan. Nah terus untuk diskusi pertanyaan dan segala macamnya itu mungkin kita bisa tanyakan lewat Google Meeting atau kita tanya di grup gitu biasa kan gitu. Nah aku lebih prefer kayak gitu karena aku bisa lebih fokus, lebih bisa mikir gitu, daripada aku harus ngumpul terus ngeliat dia ngobrol, kayak aku jadi kayak pengen ikutan gitu kan. Jadi, iya, Kak, bener. jadi kayak aduh tugasnya malah nggak efektif gitu dan nggak efisien gitu. Jadi aku ini sih lebih prefer online. Jadi dikerjakan menurut sudah dikasih job desknya gitu. Iya.
Lanjut nih Sabrina. Next ya kak, kita flashback ke semester sebelumnya nih buat kakak-kakak. Mending pilih TPB kalkulus atau PMS? Apa nih, Kak Farah dulu kali ya? Aku PMS. Wis. Tapi kalau kampus juga seru sih. Tapi PMS dari sebelah mana? Jujur lah aku suka hitung-hitungan. PMS itu kan lebih ke statistik kan. Iya. Nah, aku pun juga suka mengolah data kan. Kalau statistik tuh olah data. Tapi kalau disuruh pilih mungkin PMS sih. Aku lebih suka menyusun data, menganalisisnya gitu. Iya. Gitu data-data untuk dijadikan chart gitu. Nanti dianya seperti apa gitu hasilnya. Aku lebih suka itu jadi PMS. PMS. Rati. Aku lebih suka PMS sih, jujur karena lebih mudah PMS. Betul sih. Analisis data gitu. Iya, nganalisis data dan itu lebih apa ya, lebih relatable sama PWK. Benar. Karena kita Iya sih, emang benar. seputar apalagi ya data sosio demografi gitu-gitu kan itu butuh banget PMS ilmunya dan kan di PMS kita belajar menginterpretasi data kan. Dan itu sangat dibutuhkan kalau kita lagi bikin kebijakan tuh kalau di PWK. Nah, itu tuh sangat dibutuhkan. Jadi menurutku lebih relate belajar PMS daripada kalkulus. Iya sih aku juga semenjak itu aku jadi notice semenjak banyaknya pelajaran PWK yang sudah aku isi gitu kan di SKS ku. Jadi aku tuh kayak PMS ini berguna banget loh. Berkesinambungan gak sih Iya, Kak, sama bener-bener kita? berkesinambungan banget. Kayak bener-bener basicnya itu ada di PMS gitu. Iya. Gimana kita bikin grafik, apalagi metode-metode analisis tuh kan basicnya dari PMS kan. Bener, Misalnya Kak. kita mau HPK atau IRF Iya. segala macam kayak gitu itu kan kita basicnya dari PMS dan itu relatable banget ke kita PWK ini gitu. Iya. Iya. Jadi kalkulus nih nggak relate ya nggak sih sebenarnya Kak untuk Kurang relate PWK ya. ini nggak sih? Iya. Mungkin kalau teknik yang lain ya ambil aja Iya, lah. ambil aja lah. kalkulus. Iya. Wih seru banget nih Sabrina ya nggak sih? Iya bener banget kak, seru banget. Nah, jadi aku mau nih kalau Kak Farah sama Kak Rati ngasih kesan dan pesan buat teman-teman Kastapolis yang ada di rumah, kesannya terkait podcast kita sama pesannya untuk tema kita hari ini. Dari siapa nih? Dari aku? Dari Kak Farah. Oke, menurut aku kesanku ya untuk jadi pengisi gitu kan, mengisi narasumber di sini tuh menurut aku ini seru banget sih, karena pertanyaannya juga pertanyaan yang ngebuka Iya. Kastapolis yang di rumah juga nih, mungkin kalau ditonton ya kan. Seru banget, terus ini hostnya juga komunikatif ya jadi seru nih gitu kan. Kastapolis pokoknya harus lanjut terus ya. Nanti cari narasumber yang lebih wah lagi lah pokoknya ya. Terus kalau untuk pesannya terkait tema hari ini yaitu tips for balancing holiday itu kan, jadi menurut aku untuk teman-teman Kastapolis di rumah, liburan itu gak harus mesti diisi yang produktif. Kalian tuh harus refreshing dari segala kemumetan yang kalian jalanin di sepanjang semester gitu kan. Tapi jangan terlena gitu, kayak liburan bener-bener 2 bulan kalian habiskan itu untuk liburan gitu kan. Itu juga kayak menurutku wasting time gitu. Kayak ya nggak perlu terlalu banyak lah, refreshing sampai kalian sudah lega, terus habis itu lakuin lagi sama yang produktif, isi lagi hari-harinya itu dengan yang lebih produktif di luar gitu. Jadi kayak mungkin kalian bisa ikutin tipsnya Kak Rati gitu untuk isi dengan organisasi atau ngisi course gitu kan. Ngikutin course itu kan lebih seru juga, atau kalian bisa ikut kegiatan yang di luar gitu. Itu pesannya sih kalau dari aku. Kalau dari aku kesannya makasih banget sebelumnya buat Kastapolis udah ngundang aku sebagai narasumber karena biasanya dari balik layar aja nih, jadi nggak tahu rasanya jadi narasumber tuh gimana sih, apalagi ngobrol sama Sabrina dan nggak Nabila, seru banget, sama Kak Farah nih terutama. Aku sangat is an honor buat aku. Makasih banget. Terus juga dari tadi tuh ngobrol seru-seru banget karena jarang-jarang ya sharing-sharing kayak gini seputar kampus. Kemudian buat teman-teman PWK di rumah nih terkait holiday tadi, mungkin aku kurang lebih sama kayak Kak Farah. Habisin dulu kepenatan kalian dengan liburan-liburan, jalan-jalan, habisin terutama waktu sama keluarga ya teman-teman. Karena biasa kan tahulah kalau kita nubes itu nggak pernah pulang, bisa dibilang nggak pulang. Coba reach out lagi misalnya sama keluarga aja, ngobrol lah paling kecil sama keluarga, sama orang-orang terdekat, habiskan waktu dulu. Setelah itu kalian coba
cari kegiatan di luar akademik sih kalau menurut aku, karena kan kita di satu semester itu udah banyak banget ngehabiskan waktu di seputar akademik dan perkuliahan. Jadi saranku cobalah cari-cari kegiatan di luar, nggak perlu bentuknya self improvement yang kayak ningkatin skill dan lain-lain. Ketemulah sama orang baru yang hobi-hobi kalian itu dilakukan. Gitu, kayak yang hobi olahraga, cari olahraga gitu, hobi nari dan nyanyi, lakukan hobi kalian gitu sih. Dari yang aku. mumet-mumet semester kan bisa ada tuh di liburan lumayan kan, 2 bulan atau sebulan kalian isi ke daftar member gym gitu, ikutan apa kayak gitu, olahraga gitu. Ya kan itu lumayan loh pas liburan ya kan. Balik-balik kuliah body goals. Iya Kak, bener banget Kak. Aduh. Lanjut Sabrina. Baik, mungkin segitu saja ya. Terima kasih banyak buat Kak Farah juga. dan Kak Rati atas kehadirannya untuk bisa sharing-sharing mengenai tips for a balanced holiday. Semoga hasil sharing-sharing tadi kita itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan pastinya penonton tentunya. Amin. Dan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dari saya ataupun Kak Nabila selaku host. Saya ucapkan terima kasih juga buat penonton semua sudah meluangkan waktunya untuk menonton Kastapolis hari ini. Oke, mungkin aku mau minta Kak Rati sama Kak Farah nih. Kita punya dialog nih di Kastapolis. Apa tuh? Jadi kalau aku ngomong Kastapolis, mungkin bisa disebut podcastnya Selebritis Astapolis. Podcastnya Selebritis Astapolis. Astapolis. Oke. Kastapolis, Podcastnya Selebritis Astapolis.